Jadi, yang pertama adalah pakai rumus M sama dengan Y aksen. M itu merupakan gradiennya, karena nggak diketahui gradiennya, maka kita mencari gradiennya terlebih dahulu. Lalu Y aksen ini adalah turunan dari ini, kurva ini. Jadi turunannya adalah 3, pangkatnya ini dikalikan koefisiennya, yaitu 3 kali 1, 3, lalu pangkatnya dikurangi 1, jadi 2. 3x kuadrat, 2 kali 3, 6x, plus 1 kali 3, 3. Karena ini 7, nggak ada x-nya, ini merupakan konstanta. Jadi sama dengan 0. Lalu di sini, x-nya di sini dimasukin. Lalu jadi minus 2 kuadrat kan 4. 4 kali 3 itu nanti 12. Lalu ini minus 2 dikali 6 itu minus 12. 12 minus 12 kan 0. Ini sisa plus 3. Jadi gradiennya adalah 3. Lalu kita mencari persamaannya melalui rumus Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Nah, di sini minus 2 itu sebagai X1, dan di sini 5 sama dengan Y1. Lalu tinggal dimasukin aja, ini Y-nya 5, tulis 5, sama dengan 3, itu gradiennya tadi, lalu dikali X, minus, dimasukin X1-nya minus 2. Lalu ini karena minus-minus, jadi plus. Lalu tinggal dikaliin, 3 dikali X, 3X, 3 dikali 2, plus 6. Lalu ini langsung dipindahin aja, ini 3X-nya tetap di kanan, lalu Y-nya pindah ke kanan. Jadi kan minus Y. Lalu ini plus 6, minus 5 pindah ke kanan, jadi plus 5. Jadi 3X minus Y, tadi plus 5 plus 6, jadi plus 11, sama dengan 0. Lalu langsung ke soal yang kedua. Ini mirip-mirip dengan soal yang pertama. Jadi ini diketahui titiknya yaitu 2, minus 4. Dan di sini tertulis tegak lurus. Dengan garis singgung kurva Y sama dengan 2x kuadrat minus 3x minus 6. Pada titik tersebut adalah yang pertama, seperti soal yang pertama itu, diketahui mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu M sama dengan Y aksen. M ini gradien dan Y aksen ini adalah turunan dari kurvanya. Nah, ini diturunin jadi 2 kali 2, 4x. Lalu di sini pangkatnya 1, 1 kali 3, jadi minus 3. Karena minus 6 ini konstanta, maka di sini plus 0. Lalu tinggal x-nya dimasukin, ini x-nya, dimasukin ke sini, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 minus 3 sama dengan 5. Ini menjadi M1, kenapa M1? Karena di sini tegak lurus, maka kita akan mencari M2-nya terlebih dahulu. Lalu ini pakai rumus M1 dikali M2 sama dengan minus 1. M1 yang sudah diketahui dimasukin, dikali M2 sama dengan minus 1. Lalu diketahui M2-nya sama dengan minus 1 per 5. Nah, tinggal dicari persamaan garisnya melalui rumus Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Yang ini jadi X1, yang ini jadi Y1. Tinggal dimasukin Y plus, Y minus minus 4 kan? Jadi minus-minus jadi plus, jadi Y plus 4 sama dengan minus 1 per 5 dikali X minus 2, dimasukin 2-nya. Lalu, karena ini ada per, untuk menghilangkan pernya, tinggal dikaliin 5 aja. Jadi ini tinggal 5Y plus 20. Karena ini minus 1 per 5 dikali 5 kan jadi minus 1. Minus 1 dikali X minus X, minus 1 dikali minus 2, jadi plus 2. Lalu tinggal ininya, supaya jadi positif, pindah aja ke kiri. Jadi X plus 5, lalu ini plus 20 minus 2. Plus 20 minus 2 adalah plus 18. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Lalu lanjut ke soal yang ketiga. Yaitu kurva Y sama dengan 2x kuadrat minus 3x plus 3. Bersinggungan dengan garis Y sama dengan 5x minus 5.
persamaan garis normalnya adalah, nah, yang pertama, pasti kita nyari gradiennya terlebih dahulu. Kita pakai rumus yang Y sama dengan MX minus C. Kenapa pakai rumus yang ini? Soalnya di soal udah ada bentuk yang kayak gini, kan sama. Jadi bisa langsung diketahui bahwa gradiennya adalah M ini merupakan konstanta dari, koefisien dari X-nya. Jadi langsung gradiennya adalah 5. Lalu yang kedua, kita nyari X-nya melalui rumus M sama dengan Y aksen. Y aksennya ya keturunan dari ini. Jadi tadi diketahui M-nya 5 sama dengan, ini diturunin, 2 kali 2, 4, 4X, 1 kali 3, ya minus 3. Ini konstanta plus 0. Lalu ini dipindah ke depan, 5 plus 3 sama dengan 4X. Jadi 8 sama dengan 4X. Jadi X1-nya sama dengan 2. Lalu sekarang mencari Y1-nya. Jadi ini kita mencari titik-titiknya terlebih dahulu, sebelum masuk untuk mencari persamaannya. Jadi ini tinggal pakai rumus yang ini tadi, yang sudah diketahui, Y sama dengan 5X minus 5. Y sama dengan 5, dimasukin X1-nya, 2. 5 kali 2, 10. 10 kurangi 5, sisa 5. Terus diketahui bahwa kalau misalnya garis normal itu selalu tegak lurus sama persamaan garis singgungnya. Jadi ya pakai ini lagi, M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, ini kan diketahuinya tegak lurus. Kalau misalnya di soal diketahui sejajar, itu maka nyari gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Nah, ini tadi tinggal dimasukin M1-nya, 5. 5 dikali M2 sama dengan minus 1. Maka M2 sama dengan minus 1 per 5. Lalu sekarang kita mencari persamaannya. Melalui rumus ini, Y minus Y1 sama dengan M2 dikali X minus X1. Lalu ini Y minus 5, Y1-nya sama dengan M2-nya, tadi minus 1 per 5. Lalu dikali X minus 2, itu X1-nya. Lalu ini sama kayak tadi, karena ini ada pernya, lebih baik dikalikan 5 semua. Dikalikan minus 5. Lalu ini kan jadi minus 5Y, sini jadi minus 5 dikali minus 5, jadi plus 25, sama dengan ini minus, jadi plus 1, plus 1 dikali X, jadi X, lalu 1 dikali minus 2, jadi minus 2. Lalu, karena ini X-nya sudah positif, ya udah di kanan aja. Sekarang Y-nya yang dipindahin ke kanan. Jadi X plus 5Y minus 2 minus 25. Ini plus 25-nya dipindah ke kanan. Jadi X plus 5Y minus 2 minus 25 sama dengan minus 27. Sama dengan 0. Jadi ini hasil akhirnya, ini merupakan persamaan garis normalnya. Lalu lanjut ke contoh soal yang keempat. Soalnya yaitu persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan 6 cos 2x di titik yang berabsis pi per 6. Absis itu merupakan x-nya. Nah, di soal diketahui absis itu x, tapi kalau di soal diketahui ordinat, berarti itu merupakan y-nya. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari gradiennya. Jadi M sama dengan F aksen X. F aksen X ini sama dengan Y aksennya tadi. Jadi ini untuk mencarinya ya udah turunannya dari persamaan ini. Jadi ini 6, tertulis 6. Lalu turunan dari cos 2X itu adalah minus 2 sin 2X. Jadi 6 kali minus 2 sama dengan minus 12 sin 2X. Minus 12 sin. Nah ini ininya itu dimasukin. Jadi pi per 6. Ini harusnya ini 2 dikali pi per 6. Lalu ini minus 12 dikali sin. Nah, terus ini 180 dibagi 6 kan sin 30. Sin 30 dikali 2 kan sin 60. Jadi 1/2 akar 3.
Terus di sini tinggal ininya sin 1/2 akar 3, lalu sama minus dikali minus 12, hasilnya minus 6 akar 3. Nah, di sini kita nyari fx sama dengan y, ini rumusnya. Lalu y sama dengan 6 cos 2x. Lalu y-nya sama dengan 6 cos 2, x-nya dimasukin, tadi absisnya, pi per 6. Ini 6 dikali 1/2. Jadi y1-nya adalah 3. Nah, sekarang kita pakai rumus untuk mencari persamaannya. Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Ini Y minus 3, 3-nya. Terus habis gitu, minus 6 akar 3, ini adalah gradiennya tadi, dikali X minus pi per 6. Itu tadi absisnya, X1. Lalu Y minus 3 sama dengan minus 6 akar 3X plus pi akar 3. Ini dikaliin. Lalu jadi ini dipindah ke kiri supaya plus ya, supaya positif. Jadi 6 akar 3X plus Y minus 3 minus pi akar 3 sama dengan 0. Ini persamaan yang dicari. Lalu ada soal kelima. Jika garis singgung kurva Y sama dengan 2X cos 3X di titik P, minus 2Pi, tegak lurus dengan garis G, maka persamaan garis G adalah, nah ini adalah rumusnya, kita nyari gradien dulu. Jadi langkah pertama pasti cari gradiennya terlebih dahulu, karena nggak diketahui di soal. Lalu karena ini perkalian, jadi kita pakai U aksen V plus UV aksen. Jadi ini U-nya, U aksennya jadi 2 cos 3X. Lalu ini 2, kan ini turunannya kan jadi 2. 1 dikali 2, 2. Lalu cos 3X, ini V, ini U. Terus di sini U-nya minus 3 sin 3X dikali 2X. Nah, 2X tadi kan ini U. Ini U-nya. Yang di sini ini V aksen. Jadi turunan dari ini merupakan minus 3 sin 3X. Terus di sini ditulis lagi 2 cos 3X minus 2 kali minus 3, minus 6X. Lalu ditulis sin 3X. Lalu ini 2 cos 3Pi ini dimasukin, ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya dimasukin, Pi. Lalu ini sisa minus 2, minus 6Pi dikali 0. Terus ini sama dengan minus 2. Lalu langkah kedua yaitu nyari M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Jadi yang di sini ini merupakan M1-nya. Karena ini tegak lurus. Jadi ini minus 2 dikali M2 sama dengan minus 1. M2 sama dengan 1/2. Lalu dimasukin ke persamaan garisnya, yaitu Y minus Y1 sama dengan M2 dikali X minus X1. Lalu ini Y minus 2Pi sama dengan 1/2 dikali X minus Pi, X-nya. Lalu jadi ini tinggal dikaliin, jadi 1/2X minus Pi. Habis itu karena ini per, tinggal dikali 2 aja semuanya. Jadi ini 2Y plus 4Pi sama dengan X minus Pi. Lalu karena ini X-nya sudah positif, maka yang di sebelah kirinya yang dipindah ke kanan. Jadi X minus 2Y minus 5Pi sama dengan 0. Jadi ini jawaban dari persamaan garisnya. Sudah. Ada yang ditanyakan? Nah, silakan yang ditanyakan dari